Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini atas kasih setia-Mu Bapa untuk setiap kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang hadir tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami dari pertama, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Kau tutup lubus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Biarlah Tuhan, Kau terus melawat setiap kami Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya undang untuk berdiri, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan.
selama 1 minggu hari ini. Ada? Baik, kalau nggak ada kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Masih kuat untuk bangkit berdiri Bapak Ibu? Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian tiada sepertimu.
yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang firman Tuhan kali ini. Saya mewakili untuk youth yang ada di SADM ini. Saya mengajak untuk Bapak Saudara bersama-sama belajar karena saya juga masih butuh belajar. Saya akan membawakan tema. Saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang bertema roh versus diri sendiri atau roh melawan diri sendiri. Kenapa saya membawakan tema ini? Saya membawakan tema ini ada alasannya. Alasannya yaitu karena banyak sekali di dalam kehidupan kita yang mungkin menduakan Tuhan, yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih melenceng dari jalan Tuhan. Jadi di dalam firman ini saya memiliki 2 poin. Sebelum memasuki lebih lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Nah, siapa di antara kita yang tidak memiliki sifat buruk atau dosa? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang tidak memiliki sifat buruk atau dosa, boleh angkat tangan. Ya, memang benar di antara kita tidak ada yang memiliki sifat buruk atau dosa. Kita semua memiliki sifat buruk dan kita memiliki sifat buruk yang tidak dapat kita ungkapkan atau kita sembunyikan. Contohnya, lanjut. Contoh sifat buruk yang membuat Roh Kudus melawan diri kita, yaitu ketidaksabaran. Mungkin di dalam hidup kita sering dalam kegiatan sehari-hari kita mungkin sering mengeluh, kita tidak sabar dengan proses-proses yang kita alami di dalam hidup kita. Di poin yang kelima ini kita membahas tentang contoh sifat buruk yang membuat Roh Kudus melawan diri kita. Di setiap sifat buruk yang terjadi dalam kehidupan kita membuat Roh Kudus bekerja, membuat Roh Kudus buat meluruskan jalan hidup kita supaya yang awalnya ketidaksabaran menjadi sabar, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Yang kedua, kesombongan. Di dalam hidup kita mungkin sering atau pernah melakukan yang namanya kesombongan. Di dalam kehidupan kita, mungkin di saat kita berada dalam posisi di atas ataupun derajat di atas, kita kadang menganggap orang lain tuh, wah aku lebih tinggi daripada dia. Jadi kita tidak boleh begitu, karena di dalam kehidupan kita kesombongan itu kita harus ubah menjadi rendah hati. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-5. Yang ketiga, kemalasan. Kemalasan itu di dalam kehidupan kita sering sekali yang namanya terjadi kemalasan dalam belajar, kemalasan dalam kerja, itu pasti terjadi. Kemalasan itu bisa kita ubah menjadi kerajinan, menjadi rajin. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-4. Begitu juga di dalam yang ke-4, mementingkan diri sendiri. Kita sering mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain, karena kita memikir bahwa diri sendiri itu lebih penting daripada diri orang lain. Kita tidak boleh begitu, karena di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus mementingkan orang lain juga, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Yang kelima, yang terakhir, menunda-nunda pekerjaan. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan atau menganggap waktu itu panjang. Di dalam kehidupan kita, waktu itu berharga, waktu itu penting, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Kita bisa mengubah sifat-sifat kita yang dulunya menunda-nunda pekerjaan menjadi rajin di dalam Khotbah 9 ayat yang ke-10. Dari sifat buruk dan hal-hal negatif yang muncul dari diri kita itu, Tuhan ingin mengubah semua itu menjadi sifat baik dan hal-hal positif yang menjadi teladan bagi orang-orang lain. Dari sifat buruk yang mungkin menjadi penyakit bagi manusia, itu bisa diobati. Tapi kenapa di saat kita berjuang, kita jatuh, terus ya udah kita jatuh, kita nggak mau berjalan lagi. Yang kedua, kita ingin melakukan yang benar, tapi yang terjadi justru hal yang salah.
kita ingin taat, tetapi kita memilih dosa. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita berkepribadian ganda yang selalu mengalami peran saudara dalam diri. Jadi di dalam kehidupan kita mungkin selalu ingin menjadi seorang yang ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita tanpa suatu hasil, tanpa proses itu tidak ada, karena hidup kita itu tidak instan. Seperti juga yang dikatakan dalam tema ini, kita harus menjadi seorang Kristiani yang dapat menjadi berkat. Sebelum kita memasuki poin yang pertama, lanjut. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di dalam firman ini mungkin banyak orang yang masih menuruti keinginan daging kita. Contohnya yang mungkin mencuri, apa segala lain. Kita tidak boleh begitu, karena keinginan daging kita itu lebih kuat daripada keinginan roh kita. Jadi di situ adalah yang membuat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang dikatakan dalam Roma 7 ayat 15 sampai 25. Lanjut. Nah, sebelum memasuki poin yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristiani, kita harus menjadi batu loncatan atau batu sandungan? Benar, kita harus menjadi batu loncatan. Seperti poin yang pertama, seorang Kristiani yang menjadi batu loncatan atau seorang Kristiani yang menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita tuh harus menjadi berkat bagi orang lain, harus menjadi teladan bagi orang lain bahwa kita itu sebagai anak-anak Kristen bisa menjadi contoh. Lanjut. Dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, yang di garis bawah dan garis yang tebal itu, dan engkau akan menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain, karena di dalam Alkitab juga dikatakan engkau akan menjadi berkat. Kita sebagai anak-anak yang percaya, kita harus menjadi berkat, menjadi teladan yang baik. Lanjut. Di dalam Yesaya 14 ayat 3 juga, hai anak manusia, orang-orang ini menunjukkan berhala-berhala, maka mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan. Jadi di dalam kehidupan kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Contohnya orang lain itu tidak senang karena kita ada, karena kita mungkin kita Kristen, karena kita apa gitu, kita tidak boleh jadi kayak gitu. Tetapi kita harus selalu dicari di saat kita tidak ada. Lanjut. Makna batu sandungan dan batu loncatan. Batu sandungan atau batu yang menyebabkan seorang tersandung, bingung atau salah. Nah ini, jadi kita tidak boleh menjadi seorang batu sandungan, karena di dalam Alkitab juga dikatakan kita tidak boleh menjadi batu sandungan, tetapi kita harus menjadi batu loncatan atau seorang yang bersedia untuk dijadikan tumpuan demi kasih Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita mungkin mengikut Tuhan Yesus mungkin selalu diejek, selalu direndahkan, tetapi percayalah bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa. Lanjut. Sebelum memasuki poin yang kedua, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita harus memecahkan atau melipat gandakan dalam kehidupan kita? Mungkin dalam kegerejaan, dalam saudara, kita harus memecahkan atau melipat gandakan? Ya, kita harus melipat gandakan. Seperti juga program yang kita kerjakan saat ini. Kita menjangkau jiwa-jiwa baru. Kita menjadi tangan kanan Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa baru, untuk mencari setiap orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Kita mungkin jadi berkat bagi mereka. Lanjut. Yang poin yang kedua, seorang Kristiani yang dapat melipat gandakan atau seorang Kristiani yang dapat menjadi berkat. Lanjut.
memberi dampak buruk bagi orang lain yang mengakibatkan perpecahan atau tidak ada rasa saling menghormati. Kita sebagai orang Kristen atau Kristiani, kita harus selalu mungkin merangkul saudara kita yang mungkin belum mengenal akan Tuhan. Kita sharing bersama mereka, berhubungan mereka, kita bawa ke gereja, kita saling doakan, melipat gandakan, memberi dampak yang baik sehingga orang lain merasa kesepian jika tanpa kita. Nah, ini di dalam kehidupan kita juga kita harus seperti yang gambar yang ini. Kita harus selalu dicari kalau kita tidak ada. Contohnya mungkin di saat kita kumpul bersama teman-teman, kumpul di gereja, loh kok nggak ada ini ya, sepi kalau nggak ada ini. Nah, kita harus jadi seperti itu, karena di situ kita bisa saling melipat gandakan, kita bisa saling menjadi berkat. Lanjut. Nah, di sini ada 3M. 3M itu mengajak. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 29, mungkin ada yang bisa membacakan. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Jadi di dalam firman ini kita harus mengajak. Kita mengajak saudara-saudara kita mengajak teman kita yang belum mengenalkan Tuhan, jadi mengenalkan Tuhan. Sebelum itu, saya akan memberikan gambaran di mana hidup kita itu hidup Kristiani yang menjadi berkat dan hidup Kristiani yang menjadi dampak buruk. Contohnya korek api ini. Korek api ini adalah hidup kita dan isi ini adalah Roh Kudus. Di dalam hidup kita, korek ini bisa menjadi dampak buruk karena korek ini bisa membakar hal yang kecil bisa menjadi hangus. Contohnya api ini walaupun kecil tetapi bisa besar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dampak yang kecil, hal-hal yang positif yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa menjadi membesar dan bisa menjadi tidak merasakan bahwa dirinya itu salah. Tetapi korek ini juga bisa berguna bagi orang-orang, mungkin bakar kayu, buat kehidupan sehari-hari. Begitu juga hidup kita. Kita harus selalu membuat hidup kita itu menjadi berkat, bukan menyalahgunakan hidup kita. Di dalam firman ini kita juga harus menjadi terang, menjadi saksi. Di dalam Matius 5 ayat 14 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi di dalam kehidupan kita, kita tuh harus selalu menjadi berkat bagi orang lain, harus menjadi dampak positif bagi orang lain. Kita harus selalu menjadi berkat dan juga kita harus selalu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi kekarangan kita mengerti persoalan hidup kita yang baru menyuruh kita untuk berbuat benar, tetapi kebiasaan lama yang masih ada di dalam hidup kita kadang-kadang susah untuk diubah menjadi perilaku yang benar. Jadi di dalam hidup kita tidak boleh lama-lama hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kepahitan, karena hal yang sekecil itu bisa membuat hal-hal yang lebih besar lagi. Hal sekecil itu bisa melebar dan bisa menutupi seluruh tubuh kita yang mungkin awalnya jadi positif menjadi negatif. Jadi di dalam hidup kita harus selalu mengutamakan Tuhan, kita harus selalu menjadi terang. Walaupun mungkin di saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang mungkin menduakan Tuhan, orang-orang yang selalu meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya, karena banyak sekali godaan-godaan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi
Dalam kata mengajak ini, dalam Matius 5 ayat yang 14, kamu adalah terang dunia, seperti lilin yang ada di gunung. Lilin di gunung aja kelihatan kalau dari sini. Kita juga harus jadi begitu. Kita harus jadi terang bagi orang lain. Kita harus menjadi dampak positif bagi orang lain supaya orang lain terberkati oleh kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalai Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita di saat hidup kita ini, kita harus selalu menyerahkan kegiatan kita, menyerahkan segala sesuatu yang kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan Yesus dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah karena Ia kita telah dibebaskan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa hidup ini itu adalah kesempatan, hidup ini itu sekali, kita jangan menyanyiakan hidup kita. Dan juga seperti juga yang diberikan Oma tadi pagi, firman yang terdapat dalam Matius 24 ayat yang 15, kita tuh harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus sama-sama untuk merangkul teman-teman kita, mengajak teman-teman kita, karena zaman ini tuh kayak udah zaman tua. Jadi kita harus menjadi terang bagi orang lain. Oleh karena itu, kita tidak perlu sampai pergi ke ujung dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Mulailah dengan keluarga, persahabatan, jadilah saksi dan teladan bagi banyak orang dan juga di lingkungan. Jadi di dalam kehidupan kita harus selalu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti juga tadi, lanjut. Nah, di poin yang ke-1 dan ke-2 ini seperti kita harus sebagai orang Kristen, kita harus satukan semua kedua poin ini. Seorang Kristen yang menjadi batu loncatan dan seorang Kristiani yang dapat melipat gandakan. Kita harus selalu menjadi seorang Kristiani yang berani tampil beda, seorang Kristiani yang dapat menjadi berkat, menjadi dampak positif bagi orang lain. Mungkin itu saja. Saya minta dukungan musik Numan jika datang. Dan juga WA dan Cina. Kita angkat pujian ubah hati.
Terima kasih untuk Tata yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Saya minta Kak Lica untuk doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagimu, bila Engkau menjadikan berbahagia bagi hadapan-Mu. Hanya dengan Tuhan Yesus, haleluya. Kita angkat pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Jumat 23 Juni 2023, ibadah komsel di tempat Ibu Angel. Untuk WL-nya KMB Firman Tuhan Kak Musa. Sabtu 24 Juni 2023, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 25 Juni 2023, ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas minggu WL Ibu Gunari, singer Kak Musa dan Ibu Juwarni. Pemain musik grup Elsa Dayhom. Petugas LCD Kak Rahul. Dan pelayanan sekolah minggu Kak Ebi. Mungkin ada tambahan pengumuman. Shalom. Bagaimana tadi youth baru pertama kali mereka bergrup untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana ibu bapak melihat mereka? Firman-Nya mantap, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah kita harus berani beri yang terbaik buat Tuhan. Kapan lagi? Tunggu Tuhan Yesus datang telat. Ya, juga kita yang ibu-ibu, yang lansia jangan kalah. Ya ibu siapa?
Ibu Pak Maros. Bu Pium, kita juga harus itu doakan anak muda terus untuk youth supaya dia lebih lagi semangatnya dari yang sekarang. Tiap minggu ketiga itu akan dipimpin youth. Bagaimana, setuju? Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk doa syafaat. Doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Juwarni. Nanti doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita satu dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas selawat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini Tuhan telah melayani tempat ini Tuhan. Pemain musik, singer, LCD, bukan namanya yang dia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Amin. Kau berikan roh kekompakan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melayani tempat ini Tuhan. Kau berikan kesatuan hati untuk setiap mereka Tuhan, untuk semakin lebih Tuhan untuk melayani tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk Tata Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati untuk keluarganya Tuhan. Kau berkati untuk sekolahnya Tuhan. Amin. Kau berkati untuk pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan Tata Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, Kau jamah Tuhan semua hambanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan sukacita yang melimpah-limpah Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada jemaat yang mengalami pergumulan, kiranya Kau berikan solusi Tuhan atas setiap masalah-masalah yang mereka alami saat ini Tuhan. Yang sakit kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kerusakan. Dan juga untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berikan kami Tuhan, selalu ucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapatkan dari hasil kami bekerja Tuhan, agar bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Saat ini Tuhan ada jemaat yang belum bisa datang Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah setiap hati mereka Tuhan, agar minggu depan Tuhan mereka bisa berkumpul bersama-sama kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, gereja GSC di Alasalem Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan semakin bertumbuh dalam Kau Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan kekompakan Tuhan. Kau berikan kesatuan hati untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk semakin kompak Tuhan untuk melayani gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan, 75 jiwa Tuhan, kami mengimani Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, kiranya dapat mengisi setiap bangku-bangku yang kosong di dalam gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma-opa yang Kau percaya sebagai gembala sidang di Alasalem Tuhan. Kau berikan selalu kesehatan, umur yang panjang yang daripada Engkau Tuhan. Untuk setiap mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap usaha-usahanya Tuhan. Kau berkati untuk anak cucu mantunya Tuhan. Amin. Apapun Tuhan yang menjadi usaha setiap mereka Tuhan, kiranya Kau berkati dengan limpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan. Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Berikan roh pendewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah diajarkan di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Untuk Pak Presiden, wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RW Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi
setiap perekonomian di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya campur tangan-Mu Tuhan beserta Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berikan kemajuan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga setiap bencana-bencana alam yang ada Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan korban-korban, bahkan rumah-rumah yang hancur Tuhan karena adanya tanah longsor, banjir dan yang lain-lainnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan kepintaran yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Roh yang takut akan Engkau Tuhan, roh yang patuh kepada kedua orang tua mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan di dalam sekolah mereka Tuhan, kiranya Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau tuntun setiap langkah kami Tuhan, yang berjalan maupun naik kendaraan roda 2 Tuhan. Kau berikan keselamatan, perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Kiranya Engkau sertai Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi kegiatan kami Tuhan, kiranya Tuhan selalu ada di jalan Engkau Tuhan. Amin. Dan kami akan berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih dalam hadirat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kau selalu ada untuk kami setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk Oma Tina dengan mata sebelah kanannya Tuhan. Bapak kami imani Oma Tina telah menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi. Tuhan kami tidak mau Bapak Oma Tina mengalami operasi matanya, tapi kami minta mujizat kesembuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Dewi, anak kami Tuhan yang sedang mengandung. Mungkin jalan 6 bulan. Bapak, kami berdoa Tuhan, dia kelahiran yang normal, kelahiran yang sempurna. Kau cukupi semua kebutuhan dana-dana yang dia butuhkan. Bapak, tutup bungkus Bapak untuk Dewi dimanapun dia berada, baik lagi berjalan kaki, naik motor, bekerja Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk seluruh jemaat juga Tuhan. Kau berikan kesehatan Bapak. Banyak sekali Bapak virus-virus yang saya dengar. Entah apa penyakit apa itu chikungunya, tapi kami percaya jemaat kami diberi kesehatan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk Raul dan juga Wilda. Terima kasih dia telah menerima kesembuhan yang daripada Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat yang kami dikasih Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Yes, thank you Lord. Amin. Kau ansai kodaknya Tuhan. Azai Tuhan.
kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita semua, seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kami telah menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang percaya kita telah menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.